Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga kedua. Indonesia tidak punya pilihan selain menang, atau bakal tersingkir jika kembali kalah. Laga ini akan menjadi laga hidup mati Timnas Indonesia, karena hasil buruk di babak pertama. Ini akan menjadi jalan terjal yang harus dihadapi punggawa Timnas Indonesia di panggung tertinggi Asia. Laga pembuka Piala Asia 2023 berbuah kekalahan 1-3 dari Irak. Itu jadi kali pertama Indonesia kalah di laga pembuka Piala Asia. Dari 4 edisi yang pernah dijalani di tahun 1996, 2000, 2004, dan 2006, harapan fans Timnas Indonesia di partai perdana minimal berakhir imbang bahkan mampu menang, namun hasil akhir tidak sesuai ekspektasi para fans. Indonesia harus mengakui kekalahan atas Irak. Kekalahan patut jadi pelajaran penting. Ini jadi indikasi bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki di laga selanjutnya. Melawan Vietnam bisa dibilang jadi satu-satunya cara Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Sebab jika kembali kalah, maka pintu menuju fase gugur hampir dipastikan tertutup karena bakal melawan Jepang di laga pamungkas. Tanpa mengerdilkan kualitas Indonesia, di atas kertas memang kualitas Jepang masih jauh mengungguli skuad Garuda. Karena itu mengincar kemenangan lawan Vietnam adalah langkah paling realistis. Jika menang, otomatis 3 poin jadi milik Indonesia. Itu bisa menjaga peluang lolos babak 16 besar sekaligus membekali motivasi lawan Jepang. Namun jika kalah, kemungkinan besar harapan Indonesia memenuhi target lolos 16 besar bisa pupus. Buruknya lagi, skuad Garuda berkemungkinan pulang ke tanah air dengan tangan hampa, tanpa kemenangan bahkan poin. Hal ini tentu tidak diinginkan jika melihat ambisi besar Shin Tae-yong untuk membuat sepak bola Indonesia naik kelas. Skenario gubahan Shin Tae-yong diharapkan selaras dengan takdir Timnas Indonesia. Untuk mewujudkan itu, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah evaluasi kesalahan di laga perdana. Formasi 3-4-3 saat menyerang dan 5-4-1 kala bertahan sempat efektif di 15 menit awal pertandingan. Sayangnya, barisan pertahanan Indonesia masih sering melakukan kesalahan sendiri. Kurang tenang saat memegang bola, membiarkan ruang gerak lawan terbuka, hingga kalah duel udara membuat Indonesia kebobolan 3 kali. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. Di laga kedua kemungkinan besar Sain Patinama yang sudah bergabung ke skuad dalam kondisi fit dapat jadi pilihan STY untuk mengisi pos bek kiri. Begitu juga dengan Sandy Walsh yang diharapkan bermain sejak menit awal sebagai bek kanan. Selain benteng pertahanan, lini depan Timnas Indonesia juga masih bermasalah. Merujuk statistik pertandingan, hanya ada 1 tendangan tepat sasaran dari total 8 kali tembakan. Irak memiliki 5 tendangan on target dari 15 kali percobaan. Begitu juga dengan sektor tengah. Peran Ivar Jenner dan Justin Hubner sebagai double pivot masih perlu diperbaiki meski keduanya menghadirkan beberapa umpan kunci. Sebab akurasi operan berada di angka 70% sedangkan Irak mencapai 85%. Setelah melakukan evaluasi di segala lini, giliran kondisi Vietnam yang perlu diperhatikan. Kekalahan 2-4 Vietnam dari Jepang di laga sebelumnya dapat jadi cerminan untuk melihat kelemahan skuad The Golden Star Warriors. Timnas Vietnam mengarungi Piala Asia 2023 dengan skuad compang camping. Ada 9 pemain bintang yang absen lantaran cedera. Beberapa di antaranya adalah nama beken seperti Nguyen Tien Linh dan Keng Ngoc Hai. Dari segi postur, Vietnam juga terbilang kalah jauh dibandingkan Indonesia.
Saat ini Vietnam jadi peserta Piala Asia 2023 dengan rata-rata tinggi paling rendah yakni 175,3 cm. Sedangkan Indonesia jadi peserta dari ASEAN dengan rata paling tinggi yaitu 179,6 cm. Namun postur tampak bukan masalah besar bagi Vietnam. Berkaca dari lawan Jepang, mereka bisa menyarangkan 2 gol dan sempat unggul di babak pertama. Indonesia perlu mewaspadai kekuatan Vietnam yang piawai dalam memanfaatkan skema bola mati saat lawan Jepang. Sebab 2 gol yang dilesakkan berasal dari sepak pojok dan tendangan bebas. Back strong. Just 5 minutes later, cross in towards the near post, and what a header from 19-year-old Nguyen Dinh Bach, catching everyone off guard with that one, and Vietnam would catch Japan off guard not long later. Pham Tuan Hai at the back post to tap it in and give Vietnam. Sedangkan Indonesia bisa memperkuat daya gedor lewat sisi lapangan melalui tusukan sayap. Upaya ini berbuah gol ketika Yaakob Sayuri menyisir di sisi kanan lapangan kemudian memberi umpan terukur ke sebelah kiri yang berhasil disambar Marcelino Ferdinand. Indonesia have steadied the ship, and in the 37th minute there's some really good play down the right-hand side. Wonderful from Yaakob Sayuri. There's a real chance here at the back post. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia, the youngest ever goal scorer, has smashed that into the roof, and the roof of the Ahmed Bin Stadium is lifted off as well. Jika mampu menang, maka untuk pertama kalinya STY bisa mengalahkan Vietnam selama dirinya jadi pelatih skuad Garuda. Dari total 4 pertemuan, Indonesia belum pernah di level senior menang atas Vietnam. Dari 4 pertemuan itu Indonesia kalah 2 kali kalah dan 2 imbang. Timnas Indonesia senior bahkan belum pernah mencetak gol ke gawang Vietnam selama dilatih STY. Karena itu, pertandingan ini bakal jadi sejarah tersendiri jika berbuah positif. Pembenahan kekurangan dan memperkuat hal-hal yang sudah berjalan baik merupakan kunci kemenangan Indonesia. 3 poin bakal jadi bekal berharga demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Akankah timnas Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar atau pulang dengan tangan hampa tanpa kemenangan dan tanpa poin? Menarik untuk dinantikan. Sudah terlihat 5 pemain Indonesia di kotak penalti di depan gawang dari Quang Phan. Arham Pratama, oh tinggi dan tengah, berbahaya ditinju tadi. Shooting langsung masuk ke tidak ada. Yes! Yes! Marcelino Ferdinand! Marcelino Ferdinand! Alhamdulillah! Kembali Indonesia unggul 2-1 atas Vietnam! I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling